Perkenalkan, nama saya Rizka Audia dengan NIM 64211989. Saya akan menjelaskan tentang uji validitas. Pertama-tama, di sini ada data dari 50 responden. Lalu kita ke variabel view. Di sini ada name yang bisa diganti dengan nama-nama masing-masing kebutuhan. Kemudian untuk desimalnya, semua kita ubah menjadi angka 0. Lalu measure-nya kita ubah menjadi scale. Lalu kemudian kita balik lagi ke data view. Lalu kita ke analyze, kita ke correlate, kemudian ke bifurcate. Nah, sini kita pindahkan satu persatu ke kolom sebelah kanan atau variabelnya. Nah, di sini muncul uji validitasnya. Ini bisa kita lihat hasilnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang reliability analysis. Nah, di sini ada data dari 50 responden. Kemudian kita ke kemudian kita ke analyze, lalu kita ke scale, kemudian ke reliability analysis. Kita pindahkan semua satu persatu kecuali totalnya. Untuk totalnya tidak usah kita masukkan. Kemudian kita pencet OK. Nah, di sini keluar hasil reliability-nya. Nah, penjelasannya itu dari output uji reliabilitas menunjukkan nilai koefisien alfa dari seluruh item instrumen lebih dari 0,60. Berarti semua item data instrumen dapat dipercaya kendalanya. Dan dapat disimpulkan bahwa seluruh butir item dapat digunakan adalah reliable. Oleh karena itu, kuesioner yang digunakan dapat dikatakan layak sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran. Terima kasih. Nama saya Adisha Balita Paros dengan NIM 64212010. Di sini saya akan menjelaskan uji asumsi klasik tentang uji normalitas. Di sini sudah tersedia data, ada X1 totalnya, X2 total, dan Y total. Selanjutnya untuk uji normalitas, kita mencari normalitas histogram dan normal p-plot, yaitu dengan rumus kita klik analyze, selanjutnya regression, selanjutnya kita klik linear. Nah, untuk
produk dan harganya itu kita masukkan ke bagian independen, sedangkan keputusan pembelinya itu kita masukkan ke bagian dependen. Selanjutnya kita ke statik. Nah, setelah itu collinearity diagnostiknya itu kita checklist. Selanjutnya kita continue. Selanjutnya kita ke plots. Nah, untuk variabel ZPRED nya kita masukin ke X dan SID-nya itu kita masukin ke Y. Selanjutnya histogramnya dan normal probability plotnya itu kita checklist, lalu kita continue. Nah, selanjutnya kita save dan kemudian unstand dan ininya jangan lupa di checklist juga. Terus habis itu kita continue, terus lalu kita klik OK. Di sini keluar data histogram, data histogramnya. Nah, setelah itu kita dapat menyimpulkan berdasarkan hasil uji normalitas histogram dapat dilihat bahwa bentuk kurvanya itu menggunung. Maka dapat dikatakan bahwa data tidak berkonstribusi normal. Selanjutnya, untuk normal p-plotnya itu dapat disimpulkan bahwa titik-titiknya itu tidak mengikuti diagonal dan dapat dikatakan bahwa data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya kita mencari one sample atau normalitas Kolmogorov. Kita kembali ke SPSS, kita itu menggunakan cara analyze, kemudian norma parametric test, kita ke legalisi dialog, kemudian kita ke one sample. Nah, terus kemudian unstandardized ininya itu kita ubah ke sebelah sini, setelah itu kita oke. Nah, terus ditemukan nih data one sample-nya. Di sini ASMP SIG-nya itu senilai 0,173. Nah, berdasarkan hasil uji normalitas, di sini dapat disimpulkan bahwa dikatakan nilai normal apabila SIG-nya itu lebih dari 0,05. Sehingga berdasarkan data di sini dapat dikatakan normal karena lebih dari 0,5 yaitu 0,173. Kemudian ada uji multikonelaritas, itu ada di bagian atas, ada di bagian sini. Di sini terdapat uji multikonelaritas. Nah, setelah itu kita sudah dapat menyimpulkan bahwa nilai toleransi itu apabila lebih dari 0,10 dan FIF-nya kurang dari 10,00 maka tidak terjadi multikonelaritas. Sebaliknya, apabila FIF-nya lebih dari 10,0 dan toleransinya itu kurang dari 0,10 maka terjadi multikolonelaritas. Maka hasil di sini itu tidak terjadi multikolonelaritas karena hasilnya itu lebih dari 0,10 yaitu 0,83. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji heterokedasitas. Jadi ini adalah uji heterokedasitas. Bisa dilihat dari bagian-bagian sini menyebar di atas 0 dan di bawah 0. Jadi untuk kesimpulannya itu berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa semuanya ini menyebar ke seluruh area ya, baik di atas 0 maupun di bawah 0. Maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heterokedasitas sehingga model regresi ini layak untuk digunakan dalam melakukan penelitian. Oke, untuk selanjutnya ini kita ada uji regresi linier berganda. Oke, untuk di sini yang pertama ini kita ada namanya output coefficient determinasi. Bisa dilihat di sini. Dapat disimpulkan bahwa nilai adjust R square ini dia sebesar 0,285. Maka sumbangan pengaruh variabel dependen secara simultan atau bersama-sama sebesar 28,5%. Untuk selanjutnya ini kita akan output uji F. Kita pakai yang ANOVA.
Di sini kita bisa lihat uji F ini ada 10.780. Oke, untuk disimpulkannya itu model regresi dapat dinyatakan fit jika nilai sigma itu lebih dari 0,05. Sehingga nilai sig pada data di atas yaitu 0,05 yaitu kurang dari 0,01, maka regresinya itu fit. Terus juga untuk sig ini dari data di atas itu kan dia lebih dari 0,01. Di mana lebih dari 0,05, maka variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Selanjutnya kita akan uji output yang T. Kita pakai yang ini. Nilai sig variabel X1 produk ini sebesar 0,026. Ini lebih besar ya dari 0,05. Maka X1-nya itu berpengaruh signifikan pada Y atau keputusan pembelian. Selanjutnya untuk sig variabel X2-nya ini harga dia itu sebesar 0,116 atau lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkannya ini dia tidak berpengaruh kepada variabel yang Y. Oke, untuk selanjutnya ini kita akan analisis persamaan regresi berganda. Caranya itu konstan plus produk kurang harga. Jadi 6.981 ditambah 0,418 dikurang 0,285. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 6,918. Maka bisa diartikan jika variabel independen bernilai 0. Untuk yang X1-nya itu yang produk, dia itu berpositif ya, 0,418. Maka bisa diartikan bahwa X1-nya itu meningkat dari variabel Y-nya juga meningkat. Begitu juga sebaliknya. Kecuali untuk X2-nya itu dia bernilai negatif, yaitu 0,285. Maka diartikan jika variabel X2 meningkat, maka variabel Y juga menurun, begitupun juga sebaliknya. Sekian dan terima kasih.